Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, seperti janji saya, karena banyak yang request untuk upload video tentang cara meracik nutrisi AB Mix, nutrisi AB Mix A dan AB Mix B ya. Sekarang saya coba untuk upload proses peracikannya. Bahan yang harus disiapkan 2 wadah berisi air baku karena kita akan bikin pekatan sebanyak 5 liter ini ya. Untuk teman-teman yang mau bikin kurang dari 5 liter boleh nanti dibagi 2 atau misalnya nanti dibagi berapa dari pekatan yang saya share dan nanti saya tulis di deskripsi. Jadi bahan yang disiapkan adalah 2 wadah dengan air baku sebanyak 5 liter. Untuk pekatan A ini sudah biasa saya pakai, jadi ini selalu kalau bikin itu selalu pakai barang-barang yang ini itu. Pekatan A dengan air 5 liter, pekatan B 5 liter, terus jerigen penampung nanti untuk menyimpan nutrisi yang sudah jadi, sama dikasih label pekatan A dan pekatan B. Terus alat pengaduk ini seadanya ada aja ya, alat pengaduk kita pakai pipa bekas gitu. Kemudian corong untuk memasukkan nutrisi, timbangan saya pakai timbangan digital karena ada beberapa nutrisi yang cuma berapa gram aja, jadi ini kita pakai timbangan digital yang bisa diterak dinolkan. Kemudian yang pasti bahan utamanya yaitu pupuk ya. Pupuknya ada berapa macam, nanti sekalian, ini belum semuanya, masih disiapkan, sekalian nanti kita satu persatu kita bikin, kita coba ya. Oh iya, untuk sementara kita bikin dulu nutrisi AB Mix untuk fase vegetatif. Jadi untuk generatifnya karena masih lama ya, untuk proses pembikinannya mungkin nanti. Untuk sementara proses pembikinannya sama, tapi nanti saya tulis aja di deskripsi pupuk-pupuk apa aja yang kita pakai untuk fase generatif. Untuk sekarang kita bikin fase vegetatif terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai penimbangan. Untuk yang pupuk yang pertama kita pakai produk dari merek ini ya. Ini Kalnit itu 15,5% nitrogen dan 26% CaO. Kita pakai berapa gram? 1100. Kita pakai 1100 gram. Ini untuk pekatan A sebanyak 5 liter ya. Jadi kita Kalnitnya pakai 1100. Oh, 1001. Nah, ini kita timbang sampai 1000, ya nggak kelihatan, 1001, 1002 lebih sedikit nggak apa-apa lah. Kalau kita udah timbang 1001, langsung kita masukkan ke wadah dengan air baku. Untuk air baku, kalau bisa dilihat dulu pH-nya, harus pH netral ya. pH netral, ini kebetulan di rumah saya pH-nya bagus, pH netral. Berapa kemarin teh? 7 ya? Kurang lebih 7 lah, nggak boleh terlalu jauh. Kalau pH-nya jauh, misalnya ada air tertentu yang pH-nya jauh dari lebih ke basa misalnya, nanti ada lagi tutorialnya cara mengatasi air baku dengan pH yang tidak sesuai. Untuk yang kedua kita pakai Kalinitra 13% nitrogen dan 46% KNO sebanyak 100 K2O ya, sebanyak 102 gram. Untuk Kalinitra 102 gram. Kalau udah pas 102, masukkan lagi ke wadah penampung untuk pekatan A. Untuk pupuk yang ketiga kita ini apa, EPETA itu termasuk mikronutrien ya? Mikromajemuk. Oh, mikromajemuk. Kita pakai EPETA untuk unsur haranya sebanyak 15 gram.
Untuk ETA 13% ini kita timbangnya pakai kertas aja karena cukup ringan beratnya, cuma 15 gram aja. Langsung dimasukin ke pada penampung pekatan A. Untuk pekatan A ini udah cuma 3 bahannya, kalnit 1001 gram, kalinitra 102 gram, dan ETA 15 gram. Kemudian kita aduk sampai semua pupuk larut sempurna. Terus kita aduk. Untuk pekatan A agak cepet ya, agak lebih cepat larut. Tapi nanti untuk pekatan B kita agak rada ekstra mengaduknya karena untuk larut itu membutuhkan waktu. Nah, dan sekarang kita bikin pekatan B. Kita menggunakan 6 pupuk: kalinitra, MKP, MAGS, MAP, SOP, dan Pitaplek untuk unsur haranya. Kita pertama kalinitra sebanyak 460 gram. 464 gram. Ini timbangannya sudah di posisi 0. Kita timbang sedikit demi sedikit sampai ke angka 464 gram. Jangan lupa setelah pas 464 gram, ini ada agak lebih sedikit ya, lebih 2 gram, kita ambil supaya tidak terlalu jauh. Lalu sudah kita masukkan, jangan salah, pisahkan yang A yang sudah jadi, yang sudah dicampur, dan yang B ini kita karena bikin pekatan B, masukkan ke pekatan B. Yang kedua kita akan timbang MKP sebanyak 73 gram. 73 gram aja. Ini udah 73 gram. Kita masukkan kembali, satukan dengan yang tadi di wadah penampung pekatan B. Pupuk yang kedua yang barusan MKP. Untuk yang berikutnya kita timbang MAGS sebanyak 331 gram. Ini agak berat, butirannya agak besar, seperti kristal. 331 gram. Setelah pas 331 gram, kembali disatuin ke wadah penampung pekatan B. Yang keempat kita pakai MAP sebanyak 84 gram. Sudah pas 84 gram, kembali kita satuin ke wadah. Untuk pupuk yang keempat kita pakai SOP sebanyak 134 gram. SOP itu 52% K2O dan 8% S itu sulfat apa sulfur ya? Sulfat. Kalau sulfat SO4. Sulfur, kalau S aja sulfur kalau nggak salah. Nanti saya googling lagi ya, takut salah. 40 gram. Sedikit pas. Di 1 gram, nanti diambil lagi sedikit, lebih 3 gram, diambil lagi sedikit. Maaf, SOP-nya 134. Yang 40 itu yang bawah. Salah lihat, guys. SOP-nya 134. Kalau udah pas, langsung masukin, disatuin. Dan yang terakhir di pekatan B kita pakai unsur mikro Pitaplek sebanyak 40 gram. Kalau Pitaplek baru 40 gram karena pemakaian sedikit. Ini yang menjadikan pekatan A dan pekatan B berwarna itu dari unsur
mikronya ya. Kalau pekatan A unsur mikronya pakai Fe-ETA 13%. Kalau pekatan B pakai Vitaflex sebanyak 40 gram. Nah, dan demikian komposisi pekatan A dan pekatan B yang kita pakai di penanaman hidroponik melon kita. Kalau udah, kita tinggal campur sampai tercampur rata, dan kalau nanti sudah benar-benar larut semua pupuk yang kita masukkan, kalau semua udah larut, kita bisa simpan di ini jerigen 5 liter bekas minyak goreng. Kalau nggak salah kita pakai aja yang ada ya. Ada yang pakai semacam galon air yang ada keran di bawah, itu mungkin lebih gampang ya, kalau kita perlu tinggal kocor gitu. Tapi kalau untuk saya sih masih pakai alat seadanya di rumah, jadi kita pakai jerigen bekas minyak goreng yang 5 liter. Ini pas ya, kita pakai kita bikin 5 liter, tinggal langsung dimasukin ke jerigen. Tapi jangan lupa aduk dulu sampai semuanya larut. Pekatan A cenderung lebih mudah larut dibanding pekatan B, jadi untuk pekatan B agak lama mengaduknya. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Ini sesuai aturan, pekatan A sama pekatan B itu harus diaduk terpisah. Ini bahkan saya wadah buat mengaduknya juga tidak memakai bekas pekatan A langsung dipakai pekatan B, enggak, tapi saya bikin sengaja terpisah, karena kalau dicampur dari awal itu ada kemungkinan terjadi penggumpalan antara pupuk A dan pupuk B gitu. Jadi benar-benar harus disimpan dalam keadaan terpisah, termasuk pembuatannya juga harus terpisah. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah menunaikan janji saya untuk share cara meracik pekatan A dan pekatan B. Mungkin ada sebagian yang pikir ini kan rahasia, tapi buat saya bukan rahasia. Ini saya juga dapat googling, dapat nonton YouTube teman-teman yang master di bidang hidroponik, dan sudah saya terapkan. Kenapa saya berani share kembali? Karena sudah saya terapkan dan hasilnya bagus. Kalau hasilnya nggak bagus, saya pasti nggak berani share. Tapi alhamdulillah ini hasilnya bagus di tanaman kita, makanya saya berani share. Mudah-mudahan buat teman-teman yang adopt cara kita ini bikin pekatan A dan pekatan B dan menerapkannya di pertanian hidroponik teman-teman, mudah-mudahan sama berhasil dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.